Ya. Nah, seperti yang diinfokan kemarin, ya, hari ini kita kedatangan mungkin kalian sudah kenal dengan Bapak Arya Wedakana, anggota DPRD RI yang mewakili Bali. Nah, beliau pada pagi ini ya akan memberikan masukan dan nasihat kepada sekolah umumnya dan kepada kalian khususnya ya, dan semoga nanti dapat kita aplikasikan dalam kegiatan sekolah dan kehidupan sehari-hari. Untuk Ajik yang ucapkan selamat datang di SMK Negeri Lima Negara, mohon masukan dan nasihatnya bagaimana baiknya dalam kami mengelola sekolah ke depannya. Singkat sambutan dari saya yang sedang langsung ke Adik untuk coba dikasih tahu pembiayaan gimana sih dengan tidak ada uang komite, artinya dari murni dari pusat. Untuk pembiayaan sekolah kita memang murni dari anggaran pos. Jadi itu memang di plot anggarannya untuk pemeliharaan, untuk pengadaan barang, kemudian untuk perawatan dan sebagainya. Memang mungkin dari sana. Komite sama sekali tidak ada. Dulu pernah. Dulu juga. Ya, mungkin kalau ada dulu dari komite tidak berupa uang, tapi mungkin barang. Ya, mungkin patung yang sesuatu yang biasa. Jadi kita murni operasionalnya dari pos. Ini tadi kami perhatikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang mendampingi dia pada adik-adik kelas berapa ini? Kelas 11. Sudah makan pagi? Sudah. Oke, jadi saya tadi sudah tengok kantin dia ya. Jadi di sini jurusan apa? Perhotelan. Semua perhotelan nih. Ya. Kalau perhotelan kerjanya jadi apa nanti? Housekeeping, terus apa lagi? Office, apa lagi? Di manajemen masuk ya. Oke, jadi ya terima kasih. Pertama-tama saya senang sudah diberikan kesempatan ya. Jadi di sini di SMK 5. SMK 5 ini waktu pertama kali dibangun saya sempat hadir di sini waktu zaman bapak kepala sekolah yang dulu ya. Kemudian sekarang sudah bagus sekolahnya ya, sudah hijau ya, tidak kering lagi. Kalau dulu masih sangat terbatas, sekarang sudah lebih bagus ya. SMK 5 ini untuk mengisi suatu kekosongan lah yang ada di Jembrana karena dulunya sebelum ada SMK 5. Terima kasih Ajudan, baterainya habis coba dicek. Nah jadi saya senang di SMK 5 sudah mulai ada perkembangan cukup bagus. Dan tujuan kami datang ya, perkenalkan adik-adik, salam kenal dari kami. Perkenalkan yang anggota DPD RI, MPR RI dari Jakarta yang bertugas untuk mewakili Provinsi Bali di pusat ya. Jadi sebagai wakil Bali yang hadir pada hari ini di Jembrana mengunjungi kurang lebih sekitar 5 sekolah hari ini sampai nanti sore, dan kita tujuannya adalah untuk mengawasi pengawasan undang-undang, baik undang-undang Sisdiknas, undang-undang tindak pidana korupsi, maupun juga undang-undang yang terkait dengan kelangsungan pelaksanaan dana APBN. Nah, di sini kan ada sosialisasi, ada 4 pilar, yang dimana tentu ya 4 pilar yang kita tahu yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai orang-orang Bali khususnya untuk membantu punapi carane
Mangda Bali ini tetap ajak, Mangda Bali ini tetap menjadi yang terbaik di Indonesia. Adik-adik, saya ingin memotivasi ya, yang sebagai anggota DPD, nama saya Dr. Gusti Arya Widagana, yang juga orang Jembrana, ya, satu-satunya dari semua wakil rakyat yang ada di Jakarta hanya yang putra Jembrana asli, ya. Jadi ada perwakilan lah di pusat. Nah, jadi karena kalau pusat kita selalu kerjasama dengan Bapak Presiden, apakah rapat, apakah memang suatu program untuk Bali, dan salah satu program yang sangat bagus oleh Pak Jokowi, ada yang tahu untuk Jembrana nanti? Apa ada proyek besar di Jembrana sekarang, ada yang tahu apa? Pembangunan tol. Penting nggak jalan tol? Sangat penting. Karena kenapa? Ya, karena Jembrana selama ini kan dianggap kurang maju. Ya, Jembrana merupakan salah satu wilayah dengan pemasukan paling kecil di Bali, nggak ada duit. Beda sama Gianyar, beda sama Bandung, beda sama Denpasar, ya, yang uangnya sudah triliunan, tetapi Jembrana niki uangnya tidak banyak. Kalau uang pajaknya, kalau uang PAD-nya tidak banyak, artinya tidak bisa membangun Jembrana dengan maksimal. Karena kalau mau buat jalan, mau buat jembatan, mau buat gedung, perlu uang. Uangnya datang dari mana? Uangnya datang dari pajak. Nah, bagaimana kalau kita lihat Kabupaten Badung, 1 tahun itu pemasukannya 7 triliun. Ya, jelas bisa buat gedung, bisa buat jalan yang bagus, ya bisa buat macam-macam. Tapi Jembrana mungkin seperti kemarin ada kejadian banjir di Mendoyo, ya, kan ada banjir itu di Tukan, itu apa namanya Tukan, di Lepoh itu sekarang masih dikerjakan, masih nunggu uang. Ya, pagi sekarang Bali sudah mau masuk ke musim hujan lagi kan. Ini kan dari bulan ini sampai Desember kan hujan terus ini. Saya takut lagi nanti air naik lagi, kayu-kayunya nanti pada hanyut semua lagi, nanti hancur lagi. Jembatan di Desa Penyaringan sudah hancur, ya sudah putus. Sekarang jembatan di Lupoh saja, kalau itu putus habis sudah, nggak ada orang bisa keluar Bali kan, dia harus muter lewat jalur Singaraja. Ya harus Pupuan lagi dia lewat, sedangkan di Pupuan bis-bis kan nggak bisa masuk. Ya, makanya penting sekali jalan tol itu. Ya, nah, tetapi kita akan mempersiapkan diri adik-adik. Munabi ya cara nih makin. Mangde adik-adik makin sebagai keluarga Jembrana, sebagai anak muda Jembrana, Mangde bisa menjadi calon-calon pemimpin. Jangan mengulangi kejadian di Denpasar, di Gianyar, di Bandung, yang dimana banyak persaingan itu terjadi. Ini contoh nih, kalian berdua akan menjadi housekeeping, akan menjadi yang namanya front office. Sekarang saya mau tanya sama kamu punya saudara kan di rumah, punya om, punya tante. Sekarang saya mau tanya sama kamu, pernah nggak kamu cuciin spray paman kamu? Enggak kan? Pernah nggak kamu gosok kamar mandi semeton kamu? Enggak kan? Tetapi nanti kamu kerjanya akan ngurusin punya orang. Siapa yang bilang pekerjaan housekeeping itu, ya, pekerjaan yang mungkin harus kalian setelah bekerja di hotel mungkin nggak boleh lama-lama kamu jadi housekeeping. Kamu harus tahu persaingan. Kamu nanti menjadi housekeeper, kamu tuh ngebersihin kotoran loh. Mana harga kita sebagai orang Bali? Kamu akan gosok kamar mandi yang banyak darah. Gosok itu yang cecer-ceceran itu. Kamu akan ganti spray yang letah, yang cemer. Kamu akan buang sampah. Sedangkan mungkin di rumah kamu sendiri belum tentu kamu melakukan itu. Kan letah ya gitu ya.
Boleh jadi housekeeper, tetapi jangan lama-lama. Boleh kamu bersihin kamar mandi orang, kamar orang, tetapi jangan lama-lama. Kenapa jangan lama-lama? Kamu harus maju dan move on. Makanya salah satu ciri-ciri dari anak-anak pariwisata yang hebat, dia punya rencana hidup. Contoh, umur 18, tamat SMA, SMK, kamu minimal kamu bisa kuliah. Apakah kamu ambil di 4 atau S1? Apakah kamu nanti kuliah di STP atau di Akademi Pariwisata? Sehingga menjadi sarjana, astogara dan house manager, benar nggak? Karena seorang housekeeping itu tenaganya nggak bisa terus-terus kepakai. Kalian nanti kelas berapa nanti kalian akan ada praktek PKL kan Pak ya? Akan PKL. Kelas 12, kamu nanti mungkin di Denpasar kamu akan PKL. Kamu lihat di sana karyawan-karyawan hotel. Karyawan-karyawan hotel itu tidak ada housekeeping itu yang tua-tua tuh nggak ada. Saya kalau punya hotel, saya akan butuh anak muda kayak kamu yang masih muda-muda. Tetapi kalau kamu tua sedikit, umur kamu udah tua sedikit, and you are getting older, kamu nggak akan dipakai, dibuang kamu. Makanya menjadi anak pariwisata, badan kamu harus bagus, kamu harus rajin olahraga, kamu harus fit. Apalagi di bagian front office, udah bahasa Inggrisnya mungkin banyak yang pas-pasan, mungkin penampilannya juga tidak terlalu bagus, mungkin tinggi badannya kurang. Bagaimana anak Bali yang tinggi badannya cuma 195 cm tetapi menghadapi bule-bule yang tingginya 180? Logika nggak? Jadi kita ngelihat bule itu gini nanti. Bulenya ngeliat kita gini. Jadi besok-besok kalau kalian mungkin nggak keterima di pekerjaan, bukan karena kamu nilainya kecil loh, mungkin karena postur badan kamu nggak bagus. Bisa jadi itu penyebab gagalnya menjadi pekerjaan. Saya terbuka terus terang aja, memang menyakitkan untuk kita, tetapi kamu berubah. Sudah banyak kakak-kakak kamu yang luntang-lantung di Badung dan Pasar nggak dapat pekerjaan. Wawancara nggak dipanggil-panggil, setelah diwawancara nggak diterima, nggak dipanggil lagi. Makanya kamu berbenah sekarang, percuma kamu sekarang percuma kamu sekarang belajar di sekolah praktek dapat nilai A, dapat nilai 100. Tapi kalau kamu nggak bisa jaga penampilan kamu, masih ada waktu. Rata-rata masih umur 16 nih. Rata-rata ini masih 16, 17 lah paling tua mungkin. Masih ada waktu berubah, karena kamu masih punya waktu kurang lebih sekitar 1 tahun lagi. Dan kamu akan berhadapan dengan dunia pariwisata yang jahat, yang tega. Ya, gitu. Saya sebagai orang Denpasar, sebagai orang yang dekat dengan destinasi pariwisata, saya sudah tahu ya. Mereka itu ngomongnya itu, kalau Ajik sekarang memberikan kamu nasihat, ini omongan saya ini masih halus loh. Tapi di sana kamu berhadapan sama bule-bule yang suka melecehkan kita orang Indonesia. Kamu tuh dianggap sampah sama mereka. Banyak bule jahat, maki-maki, dihina-hina. Kamu harus siap, makanya sudah siap nggak fisik dan mental. Jangan bangga adik-adik. Nanti kalau udah kerja, kamu misalkan kerja DW, pekerjaan DW itu kan pekerjaan yang nggak ada harga diri. Nggak ada harga diri itu DW itu kan kamu dibayar harian. Bersihin kamar mandi, bersihin tang itu ada 50 kamar, bersihin dari pagi sampai sore kamu kerja. Dikasih kamu uang 70.000, 100.000, pulang. Seragam pun nggak boleh dibawa pulang. Seragam pun taruh aja di loker.
Orang DW itu nggak tiap hari kerja, adik-adik. Kamu kira kamu akan dapat uang 3 juta per bulan? Enggak. Orang DW itu kerjanya seminggu cuma 4 kali, 5 kali. Hotel Senin Selasa itu kosong. Hotel itu penuh baru weekend. Ya, weekend tuh Sabtu Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu rame tuh hotel. Senin Selasa sepi. Senin Selasa kamu nggak kerja. Sabtu Minggu kerja cuma 4 kali, cuma 5 kali kalau DW. Dikali sebulan kamu kerja cuma 20 kali. Kerja 20 kali dibayarlah cuma berapa? Anggap dibayar 80.000, kamu cuma dapat uang 1,6 juta. Nggak pakai BPJS, nggak ada asuransi, nggak ada BPJS tenaga kerja sama kesehatan, tidak dapat makan, dapat uang 80.000, datang ke sana bensin 20.000, kamu makan istirahatnya 2 kali, di Denpasar makanan mahal, sekali makan kamu 15.000 kali 2, belum kamu beli pulsa, beli apa, dapat uang cuma 1,6 juta. Ken-ken kamu mau hidup, belum kos, belum bensin Denpasar Jembrana, kamu pulang tiap minggu. Namanya orang pulang kampung kan harus bawa oleh-oleh, makna gagapan. Sampai di rumah di Jembrana, yang hidup-hidup harus bayar keturunan. Ada yang di pura, mapunia, menten ngapain masar, mapunia, menten bangun wantilan, bagi lagi bayar iuran. Apa kamu nggak gila kamu? Dapat uang cuma 1, anggaplah UMR Bali 2,5 juta lah, UMR Bali 3 juta. Makanya sekarang jangan adik-adik hati-hati. Hidup ini susah loh, susah hidup ini. Kalian sekarang di Jembrana masih nyaman, masih sama orang tua, tanah kamu banyak, kebun kamu banyak, paling kamu cuma makan nasi sama sayur, cukup kamu sederhana. Kamu nggak usah belanja di kantin, bawa bekal aja kamu sudah bagus. Ntar pulang sekolah siang tinggal pulang makan sepuasnya, karena Jembrana masih banyak sawah, masih banyak kebun. Tetapi bagaimana dengan di Denpasar? Makanya sekarang adik-adik ini nggak boleh loh, nggak boleh kalau nggak harus hemat loh. Kamu jangan sok-sokan ngabisin uang orang tua. Ya. Ini bayangkan aja kalau kamu belanja di kantin, pagi kamu belanja 10.000, siangnya 10.000, nanti pas sore nongkrong sama temen. Kamu makan di rumah ini. Pengeluaran kamu 20.000 dikalikan 30 sudah 600.000. Makanya kemarin saya seneng tuh nemuin ada anak-anak sekolahan di beberapa sekolah itu, mereka tuh bawa bekal, bawa kotak nasi dari rumah. Seneng saya. Mereka nggak beli beginian, ini kan lumayan 3.000, 4.000 Pak ya, lumayan lah ya. Dikalikan 3.000 dikalikan 100, dikalikan 30 hari sudah 100.000. Satu hari 200.000. Teman air, ya anggaplah ini berapa lah, 3.000, 6.000, 30, 180.000 kali 1 tahun 2,5 juta yang untuk beli itu. Jangan sombong. Kemarin saya datang ke SMA yang kaya-kaya negeri loh, yang anaknya kaya-kaya. Mereka datang ke sekolah bawa tumbler. Ada nggak sekolah sini bawa tumbler? Ada kan? Banyak ya. Tahu tumbler kan? Botol plastik itu. Ada tuh yang bawanya sampai gede banget tuh bawanya tuh. Saya tanya, kenapa kamu bawa ini? Yang hemat ini lumayan, yang nggak keluar uang 10.000 untuk minum. Oh bagus. 10.000 per hari kali belum dasar kan 300.000. Mungkin tiap tahun gitu. Bagus. Ada anak pagi itu bawa sarapan dari rumah ya, bawa kotak, makan di kelas, makan itu. Kenapa kamu bawa ini gaji? Kalau saya ngajar di sekolah 5.000, 10.000 habis gitu, hemat lumayan. Oh ini cerdas ini, lebih baik dengan dia berhemat yang bisa
nge-save uang 500.000 dan terus tabungan. Oh iya, itu anak-anak di sana loh, di Denpasar Badung tuh itu loh. Ini kok anak-anak desa di kampung boros, dikiranya orang tua bakal punya uang terus, dikiranya kebun itu tidak akan gagal panen. Ke anak yang bagus itu begitu sekarang. Makanya kurangi kehidupan belau gajum itu. Modifikasi motor udah bagus dipreteli. Makanya saya setuju sama Pak Polisi itu. Ya, kalau ada yang begitu tuh tangkap aja, sita aja motornya itu. Lihat motor baru, ngerengek sama orang tuanya, malu dia pakai apa, motor yang murah-murah tuh apa tuh, Supra Fit itu ya, murah, malu, harus pakai motor ini, itu namanya belong gacung. Ada yang begitu di sini? Kalau ada, saya periksa parkirnya sekarang. Hah? Ada yang begitu Pak, ada yang tiap tahun ganti motor. Ngapain? Kalau orang kaya ini nggak apa-apa, kalau SMA di Ubud gitu oke lah. Kalau SMA di Kute gitu, yang anak-anaknya yang punya hotel, punya restoran oke lah. Sederhana bisa nggak? Bisa sederhana? Bisa. Penting nabung. Ini udah punya tabungan belum nih? Terus, nah itu sekarang ya. Nah sekarang saya ingin memberikan semangat. Ini kayaknya baterai lah, kayak itu kalau tuh. Jadi kalau saya anggap kepada adik-adik, tadi 2 pekerjaan itu, mana yang jurusan Pak? Ini semua satu jurusan perhotelan ya? Contoh, Bang Kim, siapa yang bahasa Inggrisnya bagus di sini? Ayo, berdiri. Ayo praktek sekarang. Yang bahasa Inggris bagus siapa angkat tangan? Ayo praktek sekarang kalau menjadi front office. Gak yang berani. Jadi pada adik-adik ya. Jadi sekarang kita ada langkah. Apa langkahnya? Pertama ya, nanti sebelum acara ditutup. Oke bagian Pak, biar aja. Sudah, biar nggak mengganggu. Yang pertama, mungkin what we have to do sekarang untuk kalian agar bisa menjadi orang-orang yang berguna lah untuk ke depan. Pertama, mulai hari ini kamu harus rajin olahraga. Cewek-cewek, jangan makan di atas jam 7 malam. Jangan sampai kegemukan, jangan juga terlalu kecil. Bodinya cewek harus bagus, harus bentuknya V begini. Kenapa orang-orang Bali dikenal badannya cewek bagus-bagus? Karena dulu mereka semua rajin nari. Orang kalau udah nari badannya tekek. Orang yang suka ngayah di pura, yang suka buat pertanding cana, suka buat janur, suka buat gebogan, ngayah di pura, badannya tekek. Nanti kalau kamu nih mau kerja, kalau kamu berhadapan sama saya, ini anggap nih Haji ini interview kamu deh. Saya akan liatin kamu dari bawah sampai atas. Cocok nggak di front office? Cocok nggak di bagian frontliner? Itu kamu akan menemukan mata-mata yang jutek nanti pas wawancara. Kamu kalau wawancara nanti, kamu akan dilihatin bersih nggak, badannya bagus nggak, tegap apa enggak. Jadi sekarang olahraga, cewek cowok olahraga, yang penting badannya tegap. Ya, yang cowok-cowok fitness, yang cowok-cowok apalah push up, pull up. Lakukan itu di rumah. Yang penting pertama kelas 3 sudah menjadi orang yang badannya bagus. Yang merasa kurang tinggi badan, nah ini ada yang kecil-kecil nih, yang pendek-pendek. Ya, pokoknya ingat pesan Haji.
Begitu tamat kamu melamar kerja di front office, kalau nggak diterima-terima kerja, mungkin karena badannya kurang tinggi. Mungkin. Jadi kamu ingat omongan tadi hari ini. Padahal yang nilainya A loh, padahal nilainya 100 loh. Padahal ujian nasional yang ujian yang tinggi loh. Kenapa ya belum? Mereka sih nggak terus terang ngomong kalau kamu pendek. Mereka akan lihat ada caranya. Kalau yang merasa kurang tinggi, jangan terlalu banyak fitness, jangan terlalu banyak melebar, harus pull up, renang, pull up, apa tuh yang loncat-loncat tuh, skipping. Gitu. Dulu saya waktu SMA kelas 3, kelas 2 badan saya juga pendek di bawah 170, 168, 67. Saya 1 tahun saya hajar renang, saya skipping, pull up, pas sekarang aja udah naik 175 tamat SMA. Itu ya, rata-rata orang kerja di pariwisata tuh bagusnya 170. Ya, ingat itu kurang-kurang. Kedua, jangan terlalu banyak makan daging, banyakin makan ikan laut. Jadi kamu punya desa dekat pantai, Jembrana banyak laut. Apa bedanya kamu makan daging babi, daging ayam sama ikan? Kalau saya ingin badan seumur kamu karena pertumbuhan, lebih baik makan ikan laut. Baby udang itu yang murah tuh makan. Itu omeganya tinggi, itu yang bisa membantu tinggi. Kalau kamu makan babi, lemak, makan ayam, lemak, makan ikan laut. Makanya orang Jepang bagus badannya, kulitnya bagus. Ini cewek-cewek ini nggak perlu kamu skincarean. Cowok kalau mau mukanya bersih, bersinar, ikan laut makan bersih kayak orang Jepang, orang Korea. Nggak usah pakai perawatan. Banyak minum air putih. Ini terapi. Ini gangga. Cewek-cewek hati-hati, di kantin tadi ada minuman teh, soda. Ingat pesan Haji, jangan minum minuman yang bertiga, bersoda, berwarna, berasa. Kalau kamu minum minuman bersoda, jantung badan habis. Suka minum arak, alkohol, makanya nggak ada orang alkohol bisa umurnya di atas 50 tahun. Pasti mati cepat. Rajin minum arak, makan minuman beralkohol, bir, nggak ada yang panjang umur. Pasti seket, stroke, mati. Pasti. Karena hancur. Ditambah bisa merokok, hancur lagi perut kamu. Kamu punya istri cantik, punya anak, ya paling kalau misalkan kamu nanti mati muda, paling istrimu cuma nangis 1 minggu. Di rumah aja nangis, habis ngapain move on, tahun depan nikah lagi dia langsung sama lain. Bener nggak? Bener nggak? Kamunya lah yang nyesel di round 3 kan itu. Sudah melinggih kamu di round 3. Jadi jangan. Minum tuh air putih. Cewek-cewek ini masih bagus nih, masih kecil-kecil gitu. Saya nggak ngelihat ya. Saya ngelihat di SMA lain itu gemuk-gemuk. Karena dia minum terus, minum gula. Apa yang namanya itu just juice. Minum nutrisari, minum apalah pokoknya mereka. Pokoknya manis, gula. Tiga pun obesitas, gemuk, udah gemuk gimana? Mau kerja di pariwisata? Air putih aja, ajar air putih ini terapi. Kalau pingin ya usah, boleh beli teh tapi jangan pakai gula. Boleh beli jus tapi jangan pakai gula. Kepersediaan. Di badan masih bagus, tinggi, bagus, sayur banyak makan, ya jangan nasi sama sayur, pokoknya ikan laut aja tinggi dan bagus. Nah itu yang pertama ya, badan diatur. Mudah-mudahan nanti ya, tahun depan aja datang Ricky Malik, saya mau lihat badan kamu udah bagus, perubahan ya. Street workout kalau nggak bisa fitness mahal, cuma aja atau beli alat. Yang penting ini bagus. Kelihatan dada kelihatan bagus, perut rata, tinggi, tegak, jadi karena nanti ketika wawancara itu dilihatin postur. Dan bule-bule suka sama orang yang cantik dan cakep. Coba misalkan kamu bawa minuman di hotel, sir, this is your order sir, this is water, this is the Balinese cake sir. Jadi orang ketika kamu melihat orang bule kan lihat badan kamu kok keren. Cepet dah
tips uang. Ya itu pesan saya ya. Nomor 2, bahasa Inggris ya, bagusin. Ya, saya tahu. Ayo, yang penting sekarang jangan malu bicara. Ya, jangan masalah salah apa benar nanti belakangan ya, grammarnya. Yang penting bicaranya berani. Nomor 3, hemat. Nanti akan ada krisis ekonomi tahap 2. Nanti akan ada COVID lagi. Nanti adik-adik akan jangan kaget, perang Rusia Ukraina, turis nggak akan kembali lagi. Selama 2 tahun seperti kemarin, habis Bali, pariwisatanya hancur. Kalaupun nggak ada COVID, bagaimana kalau ada bom tiba-tiba, ada bom Bali 3, habis kita juga sepi. Sama seperti terjadi 2002 dan 2005 ketika Bali dibom, habis sepi. Jadi kamu sebenarnya jurusan kamu ini rentan sama krisis. Lebih baik uang tabung, dikasih uang sama orang tua tabung, tidak minimal kamu setelah tamat bisa kuliah. Kuliahnya jangan ambil diploma, ambil akademi pariwisata. Di belakang nama kamu biar ada S Par Sarjana Pariwisata. Kamu mau tahu siapa bos-bos kamu? Bos-bos kamu adalah kakak-kakak kamu yang sekarang sedang kuliah di STB. Itulah calon manajer. Kamu nih calon buruh. Kalau Aji punya hotel, saya nggak mau pekerjakan kamu jadi manajer supervisor karena pendidikan kamu nggak cukup. Ya. Saya akan pilih yang S1. Saya akan pilih yang S2. Baru boleh mengelola hotel dengan potensi berapa miliar. Tapi kamu yang tamat SMK, ampurayan, kalian dados dewe. Kalian tidak diangkat menjadi karyawan tetap. Kalian dibayar murah. Karena kamu malas, anak-anak Bali yang malas. Jangan beriuk-siuk, jangan ikut-ikutan yang negatif. Kalau ada teman kamu, udah kuliah atau langsung mau gawe, mungkin sekarang bisa kamu kerja, tetapi kamu jangan lupa sampai umur 25 tidak akan ada lagi lamaran kerja yang menerima orang umur di atas 25. Misalkan Gus nih, ini misalkan umur 18 tamat SMA, kamu kerja sama hotel saya misalkan 18 diperpanjang, 19 diperpanjang, 20, 21, 22, 23, umur 24, 25 kamu nikah, badan udah nggak bagus, udah nggak menarik lagi, udah nggak jaga badan lagi, ampun Gus, umur 25 perpas kontrak diputus. Halaman, silakan cari tempat kerja lain. Saya akan cari lulusan yang baru, yang lebih keren, yang lebih muda. Karena tamu saya tidak suka sama orang tua. Tetapi kalau Gus ini dia mau dia kuliah, anggap kuliahnya 4 tahun lagi, di belakang nama kamu ada sarjana pariwisata atau ekonomi, astungkara Gus, kamu sudah nggak bagus nih, ada di sana di frontliner. Ayo lamar di bagian back office. Saya nggak butuh tenaga kamu pengalaman, DJ jasa. Oh, ini jasa S1 tiang Pak. Udah lamar. Bagian supervisor, bagian marketing, bagian marketing. Jadi kamu diselamatkan sama gelar. Jika tidak, mohon maaf, gados mantel seumur hidup dengan gaji cuma di bawah UMR. Cewek-cewek mah aman ya, tinggal cari suami kaya ya. Cewek-cewek tinggal cari suami yang banyak tanah kan gitu. Tinggal kamu percantik diri sendiri aja, dapat misalkan. Yang penting kamu rawat badan, cekek, dapatlah kamu suami. Tapi mohon maaf, kalau mau dapat suami yang berharga, ditanya dulu sama calon mertua kamu, dijegek masuk. Buat yang cuma tamatan SMK 5, mohon maaf. Kamu kalau kamu cuma tamatan SMK, jodoh kamu cuma lulusan SMK. Kalau kamu mau punya jodoh GM Hotel, ya jadikan diri kamu setara-setara sama dia. Itu aja anak muda, karena kan namanya circle ya, circle kan? Circle.
circle SMK, circle S1, circle S2. Kalau mau buruh, pasti kawinnya sama buruh. Ketemunya di housekeeping sama front office, pegawai sama pegawai, ketemu sana pacaran nikah dah. Tapi ada cewek, saya bikin pacaran sama yang circle S2, yang manajer, tunggu dulu. Terlalu banyak halangannya. Mohon maaf, dia levelnya lain, levelnya marketing. Jahat hati-hati kalau kita nggak persiapkan ini ya, dunia globalisasi ini. Saya sudah terlalu sedih saya melihat ribuan kakak-kakak kamu luntang lantung di Kutel, luntang lantung di Solo. Makanya mereka pergi ke kapal pesiar semua. Di kapal pesiar pun hati-hati, nggak maju. Di kapal pesiar Anda boleh masuk kapal pesiar cuma 3 kali. Coba lihat kakak-kakak kamu, 3 kali, 1, 2, 3 berangkat, yang keempat kontraknya putus. Sedangkan badan terlanjur tato, terlanjur tindik. Di kapal pesiar tuh nggak ada pekerjaan. Ya, pulang-pulang udah bawa tato semua. Nyampe ini dikiranya diperpanjang 4 tahun, di-cut. Nganggur kalau sudah tato, kan bisa berkarya di kantor. Kan ada pemeriksaan surat sehat di lab, diperiksa badan kamu semua, ada tindik, ada tato, coret, nggak bisa melamar kemana-mana. Ya sudah, harus petani. Jaga badan, lihat itu namanya Cristiano Ronaldo, orang kaya pemain tuh, nggak ada dia tato sedikit pun. Dia ngerti kok ilmu itu. Ya, hati-hati pergaulan juga hati-hati. Ya. Jangan ngambilin anak orang, jangan terlalu banyak seks bebas, jangan narkoba. Berapa banyak cenik sudah kawin. Jadi kecil sudah nikah. Ya kalau kamu punya tanah banyak, kalau kamu orang tua kamu cuma nyakap, orang tua kamu cuma garap tanah orang, hati-hati itu. Hati-hati pergaulan itu. Umur 18, 19, 20 sudah ngambilin anak orang, belum ada ini modal. Cari cuan dulu, duit dulu cari ya. Boleh pacaran tapi jangan serius. Ya, nanti setelah kamu punya uang ratusan juta, punya mobil kan itu, baru kamu cari jodoh. Ya sekarang kalau pacaran ya cuma pacaran aja, sekedar aja. Ya jangan terlalu serius. Di mana nanti kamu taruh anak orang? Di rumah kamu, udah sempit rumahnya. Udah saudara-saudaranya juga sudah julid, bener gak? Dijar kata kamu taruh istri kamu. Ya, bosan nggak bisa kemana-mana. Jam 6 sore sebelum matahari tadi kalau sudah harus diem di rumah, nggak bisa bebas. Ngapain gaya begitu? Ya, nggak ada namanya cinta-cintaan sekarang. Duit sekarang ada. Pak Madani, bener nggak? Senyum-senyum ngomong itu ya, bener ya? Bener, duit dulu. Makanya cewek-cewek nanti kalau nikah gitu, kamu tuntut orang suami kamu, beli boleh nikah sama saya, tapi pertama buatin saya BTN. Rarahan yang BTN di Jemberana, saya nggak mau tinggal di rumahnya beli. Setiap Sabtu Minggu saya boleh tinggal di rumah beli, mana warisannya nggak hilang kan gitu. Tapi Senin sampai Jumat buatin saya BTN, beli BTN 1 di Jemberana terus cuma 200 juta harganya, pegawai beli, baru bisa jodoh sama saya. Kalau enggak ngapain? Sedangkan nanti kamu diboyong cuma di rumah suami kamu yang sempit, yang tetangganya macam-macam, saudaranya sentimen, ada mak lampir banyak tanah. Tantang. Yang kedua, boleh pacaran, boleh nikah sama saya, tapi beli harus memodal, punya Avanza minimal. Masa besok sembahyang ke Besakeh naik motor, benar nggak? Saya sudah seumur hidup hidup saya menderita, hujanan naik motor. Saya ke sana ke sini, saya nggak mau anak saya menderita. Ngapain anak saya menderita? Dulu saya miskin kok. Beli deh tanggung jawab, makin buat rumah satu, buat mobil satu, saya mau. Kalau saya sembahyang di mana saya mau, nyaman dan aman, nggak pakai jas hujan. Kalau bisa ambil saya, kalau nggak mohon maaf, pamit yang carilah kamu jodoh yang kaya, benar nggak? Nggak ada cita-cita antara. Ya, kamu cantik, you are beautiful. Cowok-cowok jelas ya. Kasihan nih cowok sebenarnya. Bebannya berat. Ya saya rasa, nah itulah. Ini ilmu ini nggak ada di sekolah, nggak ada di pelajaran ilmu ini kan. Adik-adik, nah
Nah, kalau ada apa-apa nanti ada itu ada Instagram Haji Arya Wedakarna. Nanti kalau ada apa-apa DM aja. Kalau mau konsultasi, mau perlu bantuan apa-apa, DM aja seperti itu. Oke. Untuk sekolah nanti yang lagi rancang, semoga nanti setelah tahun ajaran baru ini untuk Jemberana mungkin kita akan izinkan untuk komite dana komite. Ya walaupun dananya nggak banyak, ya adik-adik harus tahu loh berapa jumlah uang komite di Denpasar sebulan. Biar kamu tahu nih, 300.000 bayar SPP per bulan, 100.000 satu seket. Kemarin ada di Melaya ada 10.000 SMA Melaya. Ya kasihan juga sih menurut saya. Tapi nanti sekarang sekolah kita lihat, kalau nggak kamu kalau mengharapkan dana bos nggak bisa, kasihan sekolah kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nanti kita akan atur ya, jangan sampai beli kuota bisa tapi untuk SPP nggak bisa. Oke, yang rasa demikian adik-adik ya, semangat ya. Dan saudara nanti tahun depan saya datang lagi, kita bisa ketemu lagi. Salam hormat untuk orang tua. Tetap bangga dengan 4 pilar, bangga dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga bangga dengan yang namanya NKRI. Oke, terima kasih. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Terima kasih.